Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Robiah al-Adwadiyah, perempuan sufi yang menginspirasi. Robiah al-Adawiyah adalah seorang penyair dan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep mahabbahnya. Konsep tersebut yakni bertutur perihal cinta seorang hamba kepada Tuhannya tanpa syarat, yakni tanpa takut atas api siksa neraka maupun harapan ikhwan kenikmatan surga. Cinta yang murni tanpa balasan. Robiah ad-Dawiyah lahir sekitar tahun 95-99 Hijriah di Basirah, Irak. Robiah tumbuh di keluarga yang miskin dengan rumah gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Ia yang menjadi yatim piatu kelak melewati masa kelaparan serta dijual sebagai budak. Setelah tuanya membebaskannya karena setia pada Tuhan, dia hidup dalam kesendirian di luar Basrah. Di Irak modern, pengalaman cinta ilahi menginspirasi Robiah. Dia dianggap sebagai salah satu wanita sufi pertama dalam Islam dan yang pertama dalam barisan panjang mistik sufi wanita. Robiah Adwadiyah Al-Kasiyah adalah nama lahir Robiah yang merupakan putri keempat dari keluarga miskin namun merdeka dan dihormati. Suatu malam menurut Faris al-Din Atar atau tua Asyrat, Robiah tidak memiliki minyak di rumah mereka untuk menyalakan lampu. Suatu malam menurut Fadli al-Din Atar, orang tua Hasrat Robiah tidak memiliki minyak di rumah mereka untuk menyalakan lampu atau bahkan kain yang membungkusnya. Ibunya meminta suaminya untuk meminjam sedikit minyak dari tetangga, tetapi dia telah memutuskan dalam hidupnya untuk tidak pernah meminta apapun dari siapapun kecuali Sang Pencipta. Namun untuk memuaskan ibunya, dia pergi ke rumah tetangga, mengetuk pintu dan pergi sebelum ada yang membukanya. Sekembalinya, dia memberitahu istrinya bahwa pintu tidak buka. Karena sedih, sang ayah pun tertidur. Dalam sebuah mimpi, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Jangan bersedih hati, gadis yang lahir untukmu ini luar biasa beruntung dengan suci dan suci. Dengan perantaranya 70.000 umat saya akan diampuni. Pergi ke gubernur Basirah dan sampaikan kepadanya pesan yang tertulis di halaman. Setiap malam engkau menghafalkan 100 jurur padaku dan pada Jumat malam 400 kali. Jumat malam lalu engkau lupa melafalkan durur sehingga kompensasi atas
kelalaian ini, beri orang ini 400 dinar. Ayah Hazrat Robi'ah bangun sambil menangis kegirangan. Dia menulis pesan itu dan pergi menemui gubernur. Dia menyerahkan surat itu kepada seorang penjaga. Ketika gubernur membacakan surat tersebut, dia tergerak oleh kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan. Ia pun memerintahkan 10.000 dinar untuk diberikan kepada orang miskin sebagai tanda terima kasih. Dia pergi menemui ayah Hazrat Robi'ah. Setelah membayarnya 400 dinar, dia berkata, "Ya masa depan, apapun butuhkanmu, datanglah kepadaku tanpa ragu-ragu." Setelah kematian ayahnya, kelaparan melanda Basrah dan Hazrat Robi'ah berpisah dari saudara perempuannya, mengatakan bahwa dia menerima yang jatuh ke tangan perampok. Kenapa perampok menawan Hazrat Robi'ah dan menjualnya di pasar sebagai budak? Majikan baru Hazrat Robi'ah bisa membuatnya bekerja keras dengan pekerjaan rumah tangga. Dia akan melawatkan sepanjang malam dalam berdoa. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, suatu ketika tuan rumah bangun di tengah malam dan tertarik oleh suara sedih di mana Hazrat Robi'ah sedang berdoa kepada Tuhannya. Saat itu ia melihat cahaya besar mengelilinginya saat ia memohon kepada Tuhannya dengan bacaan, "Tuhan, Engkau Tuhan, betul bahwa hasratku yang kuat adalah menjalankan perintah-Mu dan melayani-Mu dengan segenap hatiku. Hai cahaya mataku, jika saya bebas, saya akan melewatkan siang dan malam dalam berdoa. Tapi apa yang harus saya lakukan ketika Anda telah menjadikan saya budak manusia?" Seketika itu juga sang majikan merasa bahwa mempertahankan orang suci seperti itu dalam pengabdiannya adalah tidak hanya yang tidak sopan. Dia memutuskan untuk melayaninya sebagainya. Dia pagi hari dia memanggilnya dan memberi tahan keputusan dia akan melayaninya dan dia harus tinggal di sana sebagai nyonya rumah. Jika dia bersikap keras meninggalkan rumah, dia bersedia membebaskannya dari perbudakan. Robi'ah pun mengatakan kepadanya bahwa dia bersedih meninggalkan rumah untuk melanjutkan ibadahnya dalam kesendirian. Kala ketentraman Robi'ah tubuh, dia memiliki banyak murid. Dia juga berdiskusi dengan banyak orang terkenal pada masanya. Meskipun dia memiliki banyak tawaran untuk menikah dan dia menolak mereka karena dia tidak punya waktu dalam hidupnya untuk apapun selain Tuhan. Namun yang lebih menarik daripada adalah konsep cinta ilahi yang sebenarnya yang diperkenalkannya Hazrat Robi'ah. Dia adalah seorang pertama yang memperkenalkan gagasan bahwa Tuhan harus dicintai demi Tuhan, bukan karena rasa takut,
seperti yang telah dilakukan para sufi sebelumnya. Dia mengajarkan bahwa pertobatan adalah hadiah dari Tuhan karena tidak ada yang bisa bertobat kecuali Tuhan telah menerimanya dan memberinya karunia pertobatan. Ia mengajarkan bahwa orang-orang berdosa harus takut dan hukuman yang pantas mereka terima saat dosa-dosa mereka, tetapi dia juga menawarkan harapan surga yang jauh lebih banyak kepada orang-orang berdosa daripada kebanyakan pertapa lainnya. Untuk dirinya sendiri, ia berpegang pada cita-cita yang lebih tinggi, menyembah Tuhan bahkan karena takut neraka atau dari harapan surga. Karena dia melihat kepentingan dari seperti tidak layak sebagai hamba Tuhan. Emosi seperti ketakutan dan harapan seperti tabir, yaitu rintangan untuk melihat Tuhan sendiri. Ia berdoa, "Ya Tuhan, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka bahkan atau di neraka, dan jika aku menyembah-Mu dengan harapan surga, keluarkan aku dari surga. Tapi jika aku memuji-Mu demi diri-Mu sendiri, juga dengan padaku keindahan-Mu yang abadi." Melalui perbuatan dan tindakannya, Robiah al-Bashri tidak cocok dengan peran tradisional perempuan dalam masyarakat pada masanya. Sebaiknya dia menjalani kehidupan mandiri dan menjadi berpengaruh di antara lingkungan kelogok dan cendekiawan. Sepanjang waktunya dia adalah seorang wanita yang memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.